Halo, salam jumpa sahabat fotografi. Hari ini dari toko kamera Jambi atau toko Foto Pro Indonesia, kita ada kamera terbaru. Kamera mirrorless dari Canon, yaitu EOS M50 Mark II. EOS M50 seri kedua, generasi kedua. Nah sahabat sekalian, ini tentu lebih oke dari yang dulu. Langsung aja kita buka. Nah, jadi ini adalah produk bergaransi resmi dari PT Datascript 2 tahun. Nah, bentuk kartu garansi itu kayak gini. Oke, kemudian di dalam kotak ada juga selebaran image.canon. Sepertinya sih ini yang bisa kita scan, kemudian kita download aplikasinya. Kalian bisa baca-baca. Jadi dari sini kita bisa mengoperasikan kamera ini dengan baik. Dari sini kita bisa tahu spesifikasinya, kemudian bagaimana memfokus, bagaimana mengatur pencahayaan, terang gelapnya, bagaimana mengatur warnanya, semua ada di sini. Dan di sini ada berbagai macam bahasa, ada English, ada Japanese, ada French, ada Spanyol, China dan lain sebagainya. Nah, dari Indonesia, sahabat sekalian. Maka di sini dikasih lagi selebaran yang ringkasannya yang berbahasa Indonesia. Oke, ini sebuah terobosan yang bagus dari Canon. Dia lebih peduli sama kita usernya. Sahabat sekalian, langsung aja kita buka nih. Jadi kayak gini nih isinya nih. Nah, jadi kalau baru tuh kayak gini. Apa aja yang kita dapat? Ada kabel power. Ini kabel powernya. Kemudian tentu saja ada chargernya. Nah, dock chargernya. Mirrorless ini tidak dapat dicas langsung di body. Nah, kalau menurut saya sih itu bagus. Buat apa ngecas di body, nanti kasihan bodinya kalau kita ngecas pakai body. Pakai ini aja dock charger. Selanjutnya ada apa lagi dalam kamera? Ada strap kecil, mungil yang serasi dengan body kameranya juga kecil mungil. Selanjutnya ada body kameranya. Wow, fresh from the oven. Cakep nih. EOS M50 Mark II. Oke, kemudian yang terakhir, belum terakhir sahabat sekalian, ada baterainya ya. Baterainya tentu original, lebih tahan lama karena ini adalah barang bergaransi resmi. Dan lensanya sahabat sekalian kecil sekali, cuma segenggam. Lensanya sudah IS STM 15-45 mm, autofocus. Oke, kita akan langsung rakit supaya sahabat sekalian bisa melihat seperti apa tampilannya. Kita langsung rakit. Cara merakitnya gampang saja, memasang lensanya. Tinggal lihat ada titik putih di lensa, kemudian di mounting body juga ada titik putih. Jadi kita tinggal ketemukan begini, putar ke kiri, pastikan klik. Kemudian kita cek sekali lagi bahwa dia sudah terpasang dengan baik dan tidak akan lepas ketika kita gunakan. Oke, sebelum kita gunakan ini ada locking di lensa. Kita dorong ke depan, kemudian kita pindahkan posisinya ke 15 sampai ke 45 bebas. Nah, jangan lupa setelah dipakai kita harus mengembalikan pada posisi locking lagi. Posisi terkunci lagi supaya tidak begini. Supaya dia kembali rapi, maka kita dorong lagi ke depan lockingnya. Kemudian kita pindahkan posisinya ke posisi locking. Jadi rapi dan baru kita tutup lensanya dan disimpan dengan baik. Inilah EOS M50. EOS M50 Mark II. Videonya 4K, sudah WiFi. Kemudian jadi dengan fitur WiFi itu kita akan dengan mudah mentransfer hasilnya ke smartphone kita misalnya. Kemudian dengan WiFi itu juga kita bisa menjadikan smartphone kita sebagai remote untuk mengoperasikan kamera ini. Selain itu, kamera ini sudah bisa di flip ya. Nah, nih, jadi bagus juga untuk YouTuber. Dan ini adalah kamera yang sudah touchscreen. Langsung aja kita lihat bagaimana hasilnya. Kita akan coba kamera ini. Cara membuka tutup baterainya tinggal geser ke kiri lockingnya seperti ini. Kemudian kita masukkan baterainya. Ditekan sampai dia terkait dan kembali ditutup.
Jangan lupa memasukkan memorinya di sini. Sepintas kamera ini sama persis seperti pendahulunya, yaitu generasi pertama EOS M50. Bodinya sama, tombol-tombolnya sama. Jadi apa yang membedakan di M50 Mark II ini yang keren adalah dia sudah diganti eye detection. Deteksi fokus, deteksi mata. Tentu saja kita kepengen hasil foto kita itu bening. Bening sangat fokus di mata. Karena kalau kita foto orang, kita kepengen matanya itu bening, tajam. Ini sudah dual pixel. Autofokusnya akan sangat cepat sekali. Walaupun misalnya objek video kita bergerak-gerak, maju, mundur, ke kiri, ke kanan. Kamera ini akan bisa mengimbangin pergerakan-pergerakan itu. Pixelnya 24.1. Jadi ya sudah cukup. Kamera ini bisa untuk keperluan produk fotografi, teman sehari-hari, bisa untuk YouTuber, bisa untuk foto studio. Kamera ini juga sudah dapat dihubungkan ke HDMI. Nah, bagi sahabat sekalian yang suka bikin video dengan menggunakan mikrofon eksternal, ini keren karena kamera ini sudah ada port mic untuk jack 3,5 mm. Harganya garansi resmi sekitar 11.500.000. Oke guys, saya rasa itu cukup dulu reviewnya. Langsung aja kita tes bagaimana hasilnya ya. Come on, let's go. Kita lagi foto-foto menggunakan continuous light. Itu lampunya ada di sana satu aja. Kita cuma coba dengan satu continuous light. Wattnya pun kecil. Kita pakai softbox. Ini keren banget ya, karena di sini ada menu yaitu tekan menu, kemudian di sini ada exposure simulation. Jika sahabat sekalian buat enable, maka exposure nyata, exposure yang benar-benar ditangkap oleh kamera itu, maka akan tampil. Nah, ini akan menyusahkan kita untuk membidik, mengkomposisi, membuat framing untuk foto kita. Nah, jadi ini bagus. Kita tinggal tekan menu, kemudian kita matikan saja exposure simulation ini. Nah, hasilnya walaupun kita kecilkan F, ini disempitkan, diafragma disempitkan, dilebarkan, tidak ada masalah. Kemudian juga atau misalnya speed dicepatkan akan menjadi gelap kan, tapi kita tetap dapat exposure yang bagus. Kalau continuous light saya hidupkan saja ininya, exposure simulation ini dihidupkan saja. Nah, karena apa yang kita dapat itu tuh murni seperti yang kita lihat. ISO-nya saya bawa ke 1600, kemudian speednya saya bawa ke 125 deh, aman. Oke, kemudian bukaannya saya bawa ke yang paling lebar 5.6, tapi masih sedikit under ya. Saya akan coba di 60. Nah, cukup nih. Nah, oke, keren banget tuh eye detection-nya jalan. Nah, kita foto. Nah, jadi sahabat sekalian ini hasilnya. Keren ya. Coba kita lihat sekali lagi hasilnya. Nih hasilnya. Keren. Satu lampu dari sisi kanan. Oke. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana ketajamannya. Nih, saya zoom habis. Ini hanya pakai lampu continuous ya. Saya zoom habis. Ketajamannya ya bisa diterima sahabat sekalian. Cukup tajam, cukup detail juga nih. Nah, ini zoom habis nih. Kemudian ini saya ambil dengan di 35 berapa mm ya, kira-kira 40 mm ini. Oke, saya akan coba sekali lagi mengambil foto di posisi paling lebar. Ini jaraknya kira-kira 3 meter. Coba lagi 1 2 3. Oke. Nah, fotonya seperti ini dan coba kita zoom. Nih. Kita zoom. Kita zoom 100% dan wow, kita masih mendapatkan ketajaman yang bagus, guys. Oke, ini lumayan. Ini cakep. Oke, matanya masih bening. Oke, cakep. Nah, oke, sekarang kita mau coba menggunakan lampu studio. Lampu studio yang biasa aja yang kecil. Ini 150 watt dari Godox.
kita pakai diffuser, kita pakai payung. Kemudian satu lagi di atas itu 200 watt, itu untuk membuang shadownya ya. Dan sebelah kiri di kanan ini teknik umum lah, enggak art banget. Oke, saya memotret dengan menggunakan lampu studio. ISO-nya saya buat di 400 aja. Kemudian bukaannya saya bikin 8 supaya dove-nya itu agak luas. Speednya saya buat di 200 deh supaya enggak motion. Nah, coba lihat sahabat sekalian, lihat gelap. Nah, jadi bagaimana kita mengontrol framing kita? Bagaimana kita melakukan komposisi itu tidak bisa. Maka kita buka menu, tekan OK, exposure simulation, kemudian kita disable, and boom. Now you can see, Anda sekarang bisa buat simulasi yang bagus. Oke, kita focusing dengan menekan setengah pada tombol shutter dan hasilnya 1, 2. Oke, ini hasilnya bos. Wow, karena bantuan lampu ya. Ini hasilnya, kita zoom. Sekarang kita zoom 100%. M50 terbaca dengan jelas. Mata tajam, bening. Kemudian detail daripada serat-serat kain juga tertangkap dengan baik. Wow, this is good bos. Ini akan jadi lumayan lah. Kamera ini bagus dan tidak mahal amat. Oke, baru. Oke, kita coba sekali lagi posisi lebih mundur lagi. Oke, 1, 2. Nah, ini masih di posisi 15 mm ya, posisi sangat jauh. Walaupun objeknya kecil begini, kita mau lihat apakah penangkapannya bagus. Lihat di bajunya, tulisannya itu sangat-sangat tegas dan jelas. Kemudian serat-serat kain juga masih tertangkap dengan baik. Kulit, tonal kulit bagus, mata bening. Oke guys, dan kita akan cek lagi nanti untuk memastikannya di komputer bagaimana hasilnya. Oke, sekarang kita akan mencoba di 35 mm. Nah, ini lebih dekat. Bagaimana hasilnya ketika kita lakukan zooming? Masih sama, ISO 400 f8 speed 1/200. 1, 2, 3. Nah, ini hasilnya. Mari kita cek ketajaman bos. Nih, tulisan di baju sangat detail sekali, jelas sekali. Di kamera juga bagus, walaupun sedikit agak over ya karena memang putih kotaknya. Kemudian lihat matanya, wow, pori-pori kulit juga tertangkap dengan baik. Oke, sekarang kita akan memotret lebih dekat. Coba kalian sekarang maju. Ini di 45 mm. Oke, cukup di situ. Ya, dekat. Ini 45 mm, 1, 2. Nah, kita akan lihat hasilnya bagaimana di 45 mm. Dahsyat banget bos. Lihat, semuanya tajam, mata tajam. Oke, coba saya mau cek pengaturannya di kill. Ini saya mau lihat ini file yang apa ya? Ini file L atau mana nih? Autofokusnya AF, one shoot. Oke, ini L, file L, belum merawa ya. Ini file L, JPEG large yang paling besar. Oke, mari kita coba sekali lagi di posisi 15 mm, tapi kita mendekat seperti ini, jarak sekitar 1 meter dari objek. 1, 2. Oke guys, ini hasilnya dengan menggunakan lampu studio. Dan kita zoom, wah bagus sekali hasilnya. Pori-pori sangat jelas, ketajaman ya sangat baik saya rasa. Bagaimana menurut Rio sebagai videographer? Bagus ya? Iya. Oke, kita akan jauh lebih percaya diri menggunakan ini. Oke, cukup bagus. Capek juga ya. Nah sahabat sekalian, itulah tadi hasil-hasil dari
Kamera Canon EOS M50 Mark II. Menurut sahabat sekalian bagaimana? Cocok nggak dengan selera kalian? Bagaimana ketajamannya? Bagaimana tonal warna yang dihasilkan? Kemudian bagaimana videonya? Pastikan sendiri. Jika kalian berminat, kalian yang ada di kota Jambi, langsung aja ke toko kita. Bisa langsung cek dan tes barangnya dan bawa pulang. Oke, sampai jumpa di toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.